Alright, balik lagi sekarang bersama dengan gua Joe di channel Ngonline, channel JT Production Jakarta. Kali ini kita ada di program Cerita Owner. Ya, teman-teman, di Cerita Owner ini kita akan datang ke beberapa tempat teman-teman kita, para owner, dan menceritakan sedikit tentang bagaimana membangun dunia bisnis. Dan kali ini gua sedang berada di pinkcafe.id. Ini adalah cafe milik salah satu sahabat gue yang sudah lumayan lah berapa bulan ini cukup viral nih di kota Depok, di daerah Kelapa II, di dekat RTM. Jadi teman-teman nanti alamatnya ada di sini, teman-teman bisa cek nanti sosial medianya. Dan tanpa berlama-lama lagi, yuk follow me, ikutin, kita akan review dan bongkar gimana kafenya. Oke, check this out. Nah, ini kafenya prokes banget nih guys. Jadi karena sekarang lagi era pandemi, kita harus scan dulu. Di sini juga sudah lengkap nih, tuh kita scan dulu. Oke. Nah, check in, kita sudah check in di sini. Ini Pink Cafe Roastery Depok. Oke, sekarang kita mau masuk guys. Oke. Halo. Langsung disapa ya kan. Selamat malam. Di scan, oke, berapa? 36,4. 36. Artinya sehat guys. Normal, alhamdulillah normal. Oke, hand sanitizer-nya kita pakai dulu. Di sini tuh prokes banget ya. Bagus. Jadi apa nih Mbak yang istimewa di Pink Cafe? Di Pink Cafe itu ada menu bestseller untuk makanan itu ada Brazilian sauce. Oke. Ini wing pink kak. Oke. Menunya wing pink. Kalau buat minumannya? Kalau untuk minumannya yang favoritnya summer pink kak. Ini. Summer pink ya. Oke, Iya. kita mau coba ya summer pink. Boleh deh summer pink ya. Dibuatin summer pink. Siap. Dan teman-teman nanti menunya kita akan share. Teman-teman nanti akan bisa lihat menunya apa aja. Tapi kita mau cobain dulu, oke? Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap ikutin Ngonline Cerita Owner bersama dengan pemilik pinkcafe.id. Boleh Mbak dibuatin Mas? Oh, iya. Siap. Gue bayar dulu ya. Nah, sekarang kita udah pesen tadi nih. Apa yang rasa apa tadi Mbak? Pink Sonic. Pink Sonic itu keistimewaannya apa? Iya, ada spesialnya, terus ada lemon sama ada sausnya itu enak banget. Wah, itu seger banget ya. Dan harganya berapa Mbak tadi? Harganya cuma 25.000 aja. 25.000, murah banget. Aduh, ini pembayarannya apa aja Mbak sistemnya? Kita bisa cash, bisa pakai debit atau scan QR. Oh, lengkap ya di sini ya. Oke, teman-teman, jadi di sini tuh banyak banget sistem pembayarannya, bisa cash, bisa debit, bisa juga pakai QR code. Terus QRIS ya ini ya. Iya, gitu kan. Terus ini juga ada di online ya. Ada di online juga nih gitu. Di GrabFood ya, di GrabFood juga ada. Jadi teman-teman bisa langsung order juga di GrabFood, itu ada di Pink Cafe ya. Iya, Pink Cafe ID. Di situ juga ada menu-menunya. Tapi nanti kita akan tampilin juga menunya. Oke? Sambil kita mau nunggu nih pink kita, apa tadi pink apa? Pink Sonic kan? Pink Sonic. Nah, Pink Sonic kita akan mau ketemu dulu nih sama ownernya. Tapi kita tunggu dulu ya, kita lihat dulu nih di sini. Oke guys, check this out. Nah, ini nih udah jadi nih. Ini namanya Pink Sonic, ya kan? Pink Sonic nih. Kita akan tes, kita akan cobain. Tapi kita mau ngobrol juga nih sama ownernya. Wes, Ini kita udah ketemu bro. Siap. Ini dia nih owner andalan kita nih yang ada di Pink Cafe. Jadi ini namanya apa nih bro? Pink Sonic. Ini Best sellernya yang ada di sini. bestsellernya yang ada di sini. Dan ini enak banget nih pasti ya. Harganya berapa bro? Cuma 25.000. Cuma 25.000, murah banget. Asli nih. Dan di sini ternyata pembayarannya tadi gua nanya nggak cuma manual ya, Iya. bisa juga. Kita bisa tunai, bisa cashless juga, pakai edisi juga bisa. Pakai Semua edisi. pembayaran bisa kita. Semua pembayaran bisa guys gitu. Jadi yang cashless semua nggak perlu khawatir
karena di sini nyediain semua pembayaran digital ya. Benar. Oke, dan ada online-nya juga ya. Ada online juga dong. ya, Bisa order di GrabFood juga bisa. Di GrabFood juga ada gitu ya, teman-teman yang penasaran cek aja langsung, nanti di bawah juga kita akan tulis. Benar. Dan kita ini sekarang mau kemana nih? Kita enaknya kalau minumnya seger-seger gini, apalagi udara malam kayak gini kan angin sepoi, kita ada rooftop di atas. Ada rooftop ya. Jadi kita ngobrol di sana aja. Nah, itu guys. Jadi update-annya gue udah lihat juga kalau tempat itu seru banget. Di atas itu bisa bikin healing, ya kan? Kalau sekarang bilangnya healing banget. Parah. Sambil minum Pink Sonic, aduh itu enak banget. Oke, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Kita akan ngobrol langsung sama owner. Bagaimana pinkcafe.id ini bisa survive di tengah pandemi hari ini dengan konsep-konsep yang menarik, dengan rasa-rasa yang beda banget pastinya. Jangan kemana-mana, check this out. Kita akan ngobrol sama owner pinkcafe.id. Yuk, bro, kita lantai 3. Nah, kalau ini lantai 2-nya ini buat office yang ini nih. Ini buat office ya? Office, kita ada rooftopnya. Oke. Follow me guys. Nah, kita sekarang udah ada nih di rooftopnya. Ini rooftopnya Pink Cafe. Nah, Cuma ada kayak gini yang suasana seperti ini cuma ada di Pink Cafe. cuma ada di sini doang ya. Iya. Nah, ini bisa ngeliat nih guys pemandangan-pemandangan. Pemandangannya asli. Kalau sore tuh ya, kalau sore tuh katanya Bisa malam ngeliat sana juga. sunset ya. Iya. Sunset. Ini terus. Nah, kita di sini nih. Di sini, oke. Silakan. Nah, santai banget nih. Ini nih guys, yang bikin gua penasaran tuh dari kemarin ngeliatin ini apa tempat duduknya. Nah, Enak banget gitu loh. Jadi bener-bener kita itu suasananya jadi comfy ya, comfy. iya gitu dan adem gitu ya, maksudnya jadi tenang gitu. Oke deh, ya, kita mau podcast ya segini ya. Oke, dan kemana-mana kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan owner dari pinkcafe.id. Check this out. Alright, kita sekarang sudah ada di rooftop nih di pinkcafe.id yang ada di Depok dan langsung bersama dengan bro owner kita ini. Wih, ya kan? Kita mau ngobrol-ngobrol nih bro. Kayaknya gue harus buka masker kayaknya. Aman buka kan? Aman ya? Aman. Gue udah duluan sih tadi buka masker ya. Siap. Udah aman karena tadi gue lihat prokesnya di sini ketat banget ya. Yoi, pasti. Kena sidak kemarin. Oh, enggak dong. Enggak, aman ya. Karena prokesnya keren di sini. Prokesnya bro. ketat di sini. Tadi kita udah scan juga peduli lindungi segala macam dan kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih bro. Jadi gue ini ngumpulin beberapa pertanyaan dari teman-teman sobat online nih. Nah, siap. Yang tertarik dengan cerita owner. Gimana sih memulai bisnisnya gitu loh. Jadi ini gue kumpulin beberapa pertanyaan nih. Ada pertanyaan pertama nih dari Jajang Suseno. Ya. Waduh, Jajang Suseno nih dia nanya. Ngeri. Bertanya, ceritakan gimana owner Pink Cafe, kisah hidupnya, backgroundnya sampai akhirnya bisa punya cafe sendiri nih bro. Wah. Kalau background gua sih sebenarnya tuh kerja sebenarnya. Kerja ya. Gua kerja di salah satu perusahaan BUMN. Cuma karena gua merasa bahwa kalau kerja gua jadi anak buah bos gua mulu. Nah, Gua kayaknya pengen deh kalau gua kayaknya ngebosin perusahaan gua sendiri kayak gitu. Benar. Apalagi masih muda, Iya dong. tenaga masih kenceng. Masih kencang. Terus kalau misalkan nggak mulai dari sekarang kapan lagi kan? Kapan lagi, Nah, benar. akhirnya kebentuklah seperti ini. Sebenarnya kayak gitu sih awal mulanya. Dan proses berpikirnya nggak lama bikin kayak ginian. Gue bikin kayak gini tuh cuma 2 bulan. Nah, sekarang kenapa idenya kok cafe bro? Nah, kenapa kenapa kafe? Karena gue melihat potensi kafe sebenarnya kan udah banyak sebenarnya. Kafe sudah banyak. Tapi gue mencari ada kayaknya celah yang dimana orang nggak kepikiran. Oke. Yaitu gimana gue menciptakan kafe tapi harga bukan kafe, harga itu harga outlet yang kayak biasanya. Nah, iya, yang benar. dijual di booth biasa, Iya. tapi gue munculin dalam bentuk kafe. Iya, karena tadi ini apa yang Pink Sonic ini 25.000 kan? 25.000. Lu cari kafe, lu cari minuman di kafe, nggak nemu ini. Nggak nemu nih asli. Ini kayak gini, itu di beberapa kafe yang gue pernah datang itu bisa udah 50, ya kan 60, pasti udah harganya 2 kali lipat kan. Bener. Cuma di sini emang bintang 5 tapi harga kaki 5 ya. Nah, bener. Mantap bro. Nah terus lanjut tadi gimana? Nah, jadi gue cuma bikin kayak gini tuh konsepnya cuma 2 bulan aja bro. Gue Oke. bikin cuma 2 bulan aja, nggak perlu lama. Dan kenapa gue bikinnya bentuknya kafe? Karena
karena gue merintis ini usaha keluarga. Dan keluarga gue tuh punya passion yang sama. Jadi gue pengen buka usaha. Keluarga berapa orang? Gue keluarga berempat, tapi yang terjun di sini bertiga aja. Nah, dari passion yang bertiga ini, gue berembuk tuh, kira-kira anaknya bikin usaha apa ya gitu kan? Bikin usaha apa? Akhirnya kita kepikiran bikin usaha bentuknya kafe. Kenapa kafe? Karena kebetulan abang gue sendiri itu barista. Abang gue sendiri itu barista. Jadi gue butuh orang yang kuat dari segi operasionalnya. Kebetulan gue kerja di BUMN yang gue bagian keuangan. Jadi gue bisa ngelola keuangannya. Nah, dan adik gue sendiri ada dia yang jago di marketing. Wah, itu jadi kombinasi bertiga itu terbentuklah seperti ini. Wah, itu lengkap tuh guys. Jadi abang kita ini bukan cuma bisa melihat sebuah opportunity dari apa yang harus dia lakukan di masa depan, tapi juga bisa melihat potensi juga dari saudaranya ya. Ya kan, ternyata saudaranya kebetulan ada yang barista, abangnya, terus ada juga saudaranya yang marketing gitu kan. Akhirnya bisa ngerti konteks pemasarannya harus bagaimana, dan beliau sendiri juga basicnya keuangan gitu kan, manajemen gitu kan. Jadi ini udah lengkap sih gitu. Ini lengkap sih Bang ya gitu. Jadi menarik, dan ini bisa buat pelajaran buat teman-teman juga untuk bisa melihat opportunity dari family mungkin ya kan. Karena banyak ya Bang, kalau misalnya kita lihat hari ini tuh yang lebih percaya orang luar ya daripada keluarga sendiri. Benar. Ini menarik gitu, mau untuk bareng-bareng justru sama saudara-saudara ya kan gitu kan, bareng-bareng sama saudara-saudara. Nah, terus kemudian nih Bang, terkait konsep ide konsep bisnis. Pada awalnya peluang apa yang dilihat sehingga kok tertarik membuka usaha kafe? Peluang yang dilihat sih sebenarnya di pandemi ya, apalagi pandemi ya. Kalau dibilang peluang ya, sebenarnya kalau kita ngomongin peluang itu sebenarnya peluang itu bisa dibilang sama sebenarnya. Maksudnya kalau dibilang peluang, sebenarnya gimana diri kita lagi. Kita mau ngambil kesempatan atau enggak? Kita mau ngambil celah atau enggak kayak gitu. Nah, kalau gue pribadi orangnya itu gak perlu banyak mikir. Selama ada kesempatan, selama ada kemauan, ambil aja itu. Nah, bener. Kebanyakan orang mau mulai usaha itu terlalu banyak mikir. Mikir resikonya A, B, C, kapan jalannya, bener. Makanya kenapa gua ngambil bentuknya kafe ini, karena proses berpikirnya itu tadi, usaha apa yang mau kita jalanin. Gue tadi berbos sama saudara gue bertiga itu, kepikiran pertama adalah kafe. Ya udah jalanin. Gak perlu mikir, oh kafe kan gini apa segala macam. Wah, nggak jalan nanti. Nggak jalan. Benar, apalagi mikirin, wah modalnya ntar gimana nih, ini gimana nih. Iya. Wah, malah nggak kelar-kelar kan. Nggak kelar-kelar. Jalan, benar. Sepakat gue. Jadi teman-teman ya, jangan lupa. Tadi udah disampaikan, keluarga dulu yang pertama. Benar. Ya kan, terus yang kedua poinnya, nggak usah banyak mikir. Nggak usah banyak mikir. Apa yang ada di depan, langsung jalanin. Oke. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman kita, ini dari Bojonggede. Wih, dari teman-teman Bojonggede nih. Jauh banget Bojonggede. Jauh nih. Ya, siap. Ini dari Lisna 223. Waduh. Terkait dengan aspek pasar dan pemasaran. Wih, sekarang kita ngomongin pemasaran. Siapakah target sasaran yang dituju sama Pink Cafe nih, Bang? Nah, kalau dari Pink Cafe ini sebenarnya kalau untuk target pasar sekitarnya ya, kebetulan saya berdirikan kafe ini tuh posisinya benar-benar strategis. Strategis dalam artian di sini itu komplek perumahan banyak di sini. Anak kos-kosan di sini banyak karena di sini banyak kampus. Dekat sini ada Universitas Gunadarma, ada UI juga. Jadi target aksesnya ya. Aksesnya. Nah, dan target pasarnya karena ini tadi harganya cuma 25 ribuan. Ya disesuaikan dengan kantong yang isinya 25 ribuan juga. Ya pasti anak-anak kampus. Pasti anak-anak kampus. Nah, benar. Apalagi sekarang kafe itu jadi tren buat tempat belajar. Ya jadi nggak perlu mikir, aduh, gue pengen nongkrong, pengen gaya, tapi uang gue pas-pasan. Cuma di sini tempatnya. Cuma di sini, benar. Cuma di Pink Cafe nih guys, gitu. Jadi apapun yang dibutuhkan, kafe ini menjawab. Oke. Terus dalam promosi kafe nih Bang, media apa aja yang udah digunain Bang? Nah, kalau media kita punya sosmed kita sendiri. Itu ada di pinkcafe.id, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok juga. Kemudian kita juga menggunakan tenaga-tenaga yang ada di sini, jadi barista-baristanya kita juga itu semua sosmednya kita pakai untuk juga mempromosikan juga gitu. Kebetulan karena tadi kita juga punya ada saya sendiri juga marketing, itu kita juga banyak promosi-promosi dalam artian kita promosi
bestsellernya kita apa. Oke. Kita juga Ini ya? banyak-banyak. Wah ini bestseller ya. ini bestsellernya. 3 ini bestsellernya, lihat nih, warnanya udah. Warnanya aja udah kinclong banget kan. Nah, Seger banget nih. ini semua bertiga ini masing-masing 25.000 nih. 25.000 nih ya. 25.000. 25.000. Apalagi yang ini, Ini apa jadi, Ini- Bang? nah, Ini tadi yang ini Pink Pink Sonic. Ya. ini blue pink, warnanya biru kan, blue. Iya, blue. Nah, ya ini really pink. Bener-bener pink. Bener-bener pink. Bener-bener pink. Karena kalau tadi bro lihat masuk sini pink kok warnanya hijau. Iya, iya. Nah, kita munculin nih yang bener-bener pink. Bener-bener pink. Ini. Iya, Dan ini bener. baru keluar bulan ini. Ini baru rilis. Baru keluar bulan ini. Oke. Nah, ini nih apa nih, Bang? Maksudnya yang Sonic ini apa nih? Dia campurannya apa nih? Kalau Pink Sonic ini campurannya kalau bisa dilihat ini tuh soda Nah. sama lemon. Oke. Jadi minumannya kalau minum ini apalagi udah kayak gini. Wah, ini tenggorokan plong dijamin. Plong ya. Nggak perlu pakai obat tenggorokan, ini langsung sembuh nih kayaknya. Nah, buat yang sakit tenggorokan Nah, ini lagi minumnya. pandemi nih ya. Nah. Suka tiba-tiba suges nih sakit tenggorokan. Nah. Tuh langsung minum ini. Udah, covid lewat. Lewat. Minum ini nih. Nah. Kalau yang ini apa, Bang? Kalau yang ini dia blue Curacao Hah? sama juga ada soda sama campuran selasi sedikit. Oke. Jadi juga dua ini kita masuk kategorinya kalau di sini namanya summer pink. Summer pink ya. Minuman summer. Oke. Yang satunya Nah, kalau ini really pink. Lily Pink. Real pink ini susu strawberry. Wih. Tapi nggak cuma susu strawberry aja. Nah. Pengen tahu rasanya kayak gimana? Nah, harus order ke sini. Harus order. Harus beli di sini. Tadi gua udah cobain nih yang ini. Wah, itu seger banget. Nampol banget, enak banget gitu. Dan ini di sini ada yang panas ya, Bang ya? Ada panasnya juga. Ada kopinya juga. Ada kopinya juga. Ini coffee latte sih ini. Ini coffee latte. Di sini tuh kita ada hotnya juga, Ada hotnya juga ya. ada ice-nya juga. Kita minum dulu, Nah, guys. coba diminum dulu. Beda. Latte banget. Nah. Mau tahu ini berapa harganya? Ini berapa nih, Bang? Ini cuma 13.000. 13.000. Kafe jual kopi gini 13.000. Nggak ada. Ada kopi latte. Cuma di mana- sini aja. Cuma di sini kopi latte harga 13.000. 13.000 dapat suasana kayak gini lagi. Iya, dapat suasana kayak gini, Wah. healing. Wah, healing. Asik. Nah. Nah, oke. Sekarang ini ada pertanyaan dari aspek operasional nih, Bang. Dari aspek operasional, kafe ini udah berapa lama nih, Bang, berdiri? Kalau berapa lama sih sebenarnya kita baru 2 bulan sebenarnya. Kalau berdirinya kita baru 2 bulan dan Tapi jadi viral banget loh. Kemarin gue berapa kali lewat sini, rame. Itu ada kegiatan apa aja, Bang? kalau kegiatan kita tuh sebenarnya ada live musik. Heeh. Kita juga sesekali kita juga ada nobar. Nobar ya? Nobar. Kemarin terakhir itu Timnas main, itu kata ada nobar. Oke. Tapi nobarnya kita tuh agak beda. Bedanya kenapa? Karena kita rooftop ini bentuknya tuh privat. Jadi Oke. kayak nobar serasa di Private ya? private room. Nah, Iya. itu bener. cuma ada di sini aja. Cuma ada di sini Kalau aja misalkan nobar itu kan biasanya editingnya gaduh apa segala Ah. macam. Kalau di sini nobarnya track Soft. juga bisa, tapi soft, suasananya enak. Suasananya enak gitu kan. Biasanya kan kalau nobar tuh sempit-sempitan, Apalagi panas gitu ya. duduknya di beanbag kayak gini. Nah, Wah. ini santai nih. Jadi ini bukan di set karena kita mau Bukan. podcast ya, Emang adanya kayak gini. Tapi emang kayak gini Nah. suasananya. Jadi bangkunya juga pakai beanbag, guys. Jadi Ya. suasananya benar-benar enak banget. Lu kayak lagi di mana gitu. Jadi Benar. asik. Ini asik banget gitu. Ini tuh jam operasionalnya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau weekday Senin sampai Hah? Jumat kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Oke. Kalau weekendnya jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oke, jadi 12 jam ya kurang lebih ya. Kurang lebih 12 jam ya. Benar, Jadi benar. teman-teman nggak perlu khawatir gitu kalau ada yang baru pulang kerja sore ya kan. Itu bisa langsung order di Grab Food Atau ya. mau WFH. WFH. Wah, kan lagi gini pasti WFH Iya, kan. Nah, benar. Dan ada online-nya juga. ya kan? Ada online-nya juga. Pagar ke sini bisa pesan online. Bisa pesan online gitu. Jadi mau dapetin suasana healingnya langsung ke sini. Ada, bisa. Ya kan? Kalau mau di rumah aja langsung bisa order GrabFood Oke, online. benar, Itu benar. Pink Cafe ya. Di Pink Cafe. Pink Cafe. Itu guys. Nah, terus fasilitasnya apa aja, Bang? Fasilitasnya kita nama juga cafe yang pasti dicari. Free wifi. Free wifi ya. Pasti free wifi. Kita free wifi juga. Kemudian kita juga menyediakan beberapa board game. Jadi kalau misalkan di sini mau nongkrong atau lagi WFH, aduh suntuk nih. Kita tuh banyak board game di sini. Mau main Uno biasa, habis itu Uno Sako yang tower Yes. itu ada juga. Catur kita juga ada. Ada juga ya. Atau main-main yang ramean yang lagi ngetren tuh Werewolf. Nah, kita juga ada. Jadi di sini ada wifi juga, kita ada board game juga. Di lantai satu pun yang di dekat meja baristanya itu
ada dart game. Jadi bisa ditemanin barista sambil ngobrol-ngobrol, bisa main panahan itu. Nah, itu yang menarik tuh guys. Jadi nggak semua kafe itu bisa mengakomodir kita buat kita bisa ngumpul sama teman-teman terus sambil main gitu. Sambil main, bener. Sambil game. Cuma yang menarik pada saat gue berkunjung ke sini, ternyata banyak banget mainannya. Mainannya banyak ada banget. Uno, ada kartu remi, Nah. ya kan? Banyak tuh mainan-mainan yang akhirnya bisa ngebuat kita lepas dari gadget gitu. Yang kita bisa bener-bener ya udah nongkrong sama teman-teman ya kita main gitu. Main. Ya kan, bukan kita sibuk sendiri-sendiri. Nah, kan. Kebanyakan benar. Sekarang tuh kalau kita nongkrong di kafe sama temen tapi ya udah satunya sibuk sendiri ya kan, main apa pegang handphone gitu. Tapi di sini enggak gitu. Di sini diakomodir fasilitas untuk kita bisa ngumpul sama teman dan ada mainannya gitu loh. Nah, itu tuh menarik kan guys gitu. Jadi teman-teman langsung ke Pink Cafe. Di sini mainannya banyak banget. Terus kendala nih Bang. Kendala apa yang sering dihadapin selama operasional ini Bang? Kalau kendala sebenarnya karena lagi pandemi kayak gini ya. Kalau lagi pandemi gini kan orang kan sekarang banyak takutnya sebenarnya, banyak takut. Aduh, pengen nongkrong sebenarnya jenuh nih di rumah gitu kan. Nah, jadi kendalanya sebenarnya orang berpikir untuk aduh kalau misalkan pengen nongkrong ke sini agak takut nih. Padahal kan sebenarnya ini dekat sama dekat semua kan sebenarnya gitu. Nah, makanya sebenarnya dari kendala ini kita nyari kesempatan kita menyediakan online itu sebenarnya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang pengen kesini tapi kayak takut gitu, ya udah pesan online aja kita kasih gitu. Apalagi kan orang juga pikir, aduh kalau beli online mahal nggak ya? Kan kadang kalau harga di online beda sama harga di kafe ya. Kalau kita nggak, harga di kafe sama dengan harga di online. Sama dengan harga di online. Jadi teman-teman kayak, aduh, gua kayak mager nih ke kafe, tapi kalau beli online harganya nanti mahal beda sama di kafe. Bener. Kan kebanyakan gitu kan sekarang. Kebanyakan kayak gitu. Kalau kita enggak, kita harga yang di kafe sama dengan harga yang di online ya. Bener banget. Nah, itu juga jadi salah satu value tuh guys gitu. Jadi ternyata banyak banget yang udah dipersiapkan. Ya wajar dong, ini bertiga, satunya basic keuangan ya kan, satunya basic pemasaran, satunya operation karena ngerti banget tentang dunia barista F&B gitu. Jadi ini udah cocok banget nih gitu. Kolaborasinya udah bagus dan ini bisa jadi trigger dan bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman semua yang mau usaha bisnis ya. Oke Bang, ini pertanyaan terakhir nih. Tips dan trik tentang bagaimana bisa berjuang sebagai seorang pebisnis nih. Buat teman-teman bisa di-sharing karena meskipun baru 2 bulan tapi gue mengikuti perjalanan dari kakak beradik ini, keluarga ini gitu. Kebetulan temen kita juga, temen gue juga gitu kan, dari mulai sama orang terus kemudian akhirnya berkolaborasi satu keluarga. Ini menarik gitu untuk bisa di-sharing gitu. Jadi boleh Bang dibagiin trik dan tipsnya nih buat teman-teman yang pengen memulai usaha khususnya di bidang F&B. Kalau tips dan trik dari gue sebenarnya itu yang pertama, jangan takut buat mulai sebenarnya. Jangan takut buat mulai gitu. Kemudian karena kalau misalkan kita takut buat mulai, itu yang pasti kita takut untuk ngambil resikonya. Karena yang namanya usaha pasti ada resikonya kan. Itu udah pasti. Jadi yang pertama jangan takut buat mulai. Kemudian yang kedua banyak belajar. Kan kebetulan gue bertiga kakak beradik ini kan basicnya beda-beda. Yes. Tapi gue harus gue harus ngerti operasional. Iya. Gue harus tahu gimana dunia F&B itu seperti apa. Tapi ada ribut-ributnya nggak sih bro? Pasti ya. Pasti ada ribut-ributnya ya. Tapi yang namanya untuk mencapai sebuah result itu kan prosesnya harus dijalanin. Jadi mau nggak mau harus ada itu. Justru kalau nggak ribut tuh aneh malahan. Iya, benar. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi kita harus mulai. Kemudian yang kedua tadi, yang kedua kita harus juga lihat kita tuh mau deketin siapa sebenarnya. Karena tadi kan kayak bro bilang, kalau misalkan gua sama keluarga takut takut gini apa segala macam. Emang kalau misalkan sama teman bakal menjamin kan nggak juga ya. Padahal kita lihat tuh potensi terdekat kita tuh siapa sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada keluarga sebenarnya itu sebenarnya menurut gue lebih enak. Yes, benar. Karena kalau jatuh bangunnya bisnis kalau sama keluarga itu pasti saling backup. Pasti itu nggak mungkin enggak. Benar. Kemudian yang terakhir sebenarnya, kalau usaha itu nggak perlu cari yang beda kalau menurut gue. Usaha tuh sebenarnya cukup ada 3 huruf. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Nah, kalau kayak gini, gue sebenarnya ya ATM banget ini. Kafe apa sih yang nggak ada kafe sekarang kan? Tapi gue lihat kira-kira kafe yang nggak ada tuh apa. Nah, gue cari tadi tuh konsep kafe tapi harganya harga outlet.
Yes. Itu yang nggak ada. Itu yang jadi something different. Itu jadi something different. Dan gue nggak hanya menjual, kan gue bilang, ini kafe harganya harga segini, Yes. pasti minuman cuma minuman ecek-ecek. Iya. Bisa dicoba sendiri. Benar, benar. Ini semua kualitasnya premium. Ini premium, benar, Premium benar. parah ini. Yes. Dan harga tadi, yang ini aja cuma 25.000. Iya, benar-benar. Harganya murah. Harganya murah. Terus kualitasnya premium. Kualitasnya gitu premium. kan. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu, guys? Karena ya seperti tadi gue bilang bahwa gue udah berteman lama nih sama abangnya si Bro nih, gitu kan. Abang barista kita itu dari pindah kemana, gue ngikutin tuh. Gue selalu support, gue ngikutin. Dan memang rasanya itu kualitas premium gitu. Jadi begitu pas di Pink Cafe dibuatin tuh, emang bener. Wah, ini nggak ada nih di kafe lain tuh, nggak ada gitu barang yang kayak gini. Jadi ini sesuatu yang unik dan menarik gitu kan, yang bisa di share ke teman-teman. Terakhir mungkin Bang, pesan apa lagi untuk supaya bisa memotivasi teman-teman? Kalau buat teman-teman yang mau buka usaha, Yes. gue saranin kalau selagi masih muda, usaha tuh modalnya cuma satu sebenarnya, tekad. Bukan ya? uang. Bukan uang ya? Bukan uang, modal tekad. Tekad. Kalau tekad semuanya bisa. Yes. Semuanya bisa. Gak perlu. Terus kalau buka usaha, gak perlu mikir sesuatu yang besar. Ya, yang simpel-simpel aja. Yang simpel-simpel aja. Yang bisa dijalanin. Yang bisa dijalanin. Gak perlu mikir, kalau usaha gini kan banyak pesaing atau enggak. Iya. Kalau belum terjun kita nggak akan tahu. Iya, benar, harus benar. terjun dulu, harus nyebur dulu. Benar. Nah, kalau udah nyebur, nah di situ tuh baru kerasa nanti. kerasa semua. Nah, nanti di situ kalian mau berkembang seperti apa? Nanti harus learning by doing. Ya, Kalian nggak perlu banyak teori A sampai Z, nggak Iya, perlu. benar. Yang penting harus learning by doing dulu. Benar. Itu sih. benar. Itu menarik ya guys. Gue simpulkan di sini bahwa kita boleh bermimpi, tapi juga harus ingat ukur juga kapasitas dan kemampuan, dan abang dan keluarganya ini mengukur itu semua sehingga akhirnya terjadilah Pink Cafe ini. Gak perlu banyak alasan, langsung dijalanin, ya kan. Punya kapasitasnya ke sana, punya kemampuannya ke sana, Benar, lakuin, ya kan. Nekat aja, nggak usah pakai banyak teori-teori, Nah. lakukan aja. Gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi masukan juga buat teman-teman ya bang ya. Benar, Sukses benar. juga buat Pink Sip, Cafe-nya. thank you. Dan teman-teman ingat, tetap saksikan terus ngonline.channel JT Pro, karena ini ada banyak program cerita owner. Kita akan cerita dengan owner-owner yang lain yang ada di seputar dunia industri pariwisata, kreatif, entertainment, tentang bagaimana perjalanan mereka membangun usaha bisnisnya. Terima kasih bro buat Thank you. kesempatannya. Thank Sukses you banget. buat Pink Cafe. Thank Gue you nunggu banget. franchise-nya ya. Oh iya. Gue nunggu franchise-nya. Siap. Kalau kita udah franchise nih, boleh kita nanti partner bro. Oh Ya iya, kan? pasti dong. Nanti kolaborasi, kita bikin kontainer di mana-mana. Oh, iya. Oke, bro. Siap, thank you. Thank you semuanya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga prokes, dan see you.